Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Lodri Ahmad Sri. Pada video kali ini saya akan membahas tentang modul 4 yaitu perulangan. Apa sih itu perulangan? Perulangan adalah suatu bentuk dalam pemrograman yang digunakan untuk mengulangi sebuah blok kode tertentu sampai memenuhi kondisi yang diinginkan. Nah, sehingga apabila kita mau menginputkan data yang terbilang lumayan banyak, kita tidak perlu menginputkannya satu-satu, namun kita cuma melakukan perulangan pada sebuah programnya itu. Sehingga kita tidak menginputkan secara manual, seperti pada data pertama kita input berapa, pada data kedua kita input berapa di dalam programnya. Namun, kita hanya menuliskan program perulangan ini pada programnya. Sehingga nanti sewaktu dijalankan dia akan mengulang sendiri sebanyak yang kita minta. Nah, pada modul ini perulangan memiliki beberapa jenis. Di sini ada 3. Yang pertama adalah while loop, yang kedua adalah do while loop, ada yang ketiga adalah for loop. While loop sama do while hampir memiliki persamaan, namun memiliki perbedaan dalam segi penataannya atau segi cara kerjanya. Untuk while loop itu mereka si program melakukan pengecekan kondisi terlebih dahulu baru menjalankan aksinya. Namun apabila kita menggunakan do while itu dia akan menjalankan aksinya baru melakukan pengecekan kondisi apakah pada saat menjalankan aksi tersebut kondisinya itu benar atau salah. Do while sama while loop dia akan berjalan sewaktu kondisinya itu benar. Sehingga apabila kondisinya salah, dia program akan berhenti atau perulangannya akan berhenti. Nah, yang satu lagi adalah for loop. For loop itu ya fungsinya bersama, yaitu untuk perulangan. Namun untuk for loop itu jumlahnya sudah diketahui. Jumlah yang kita inginkan itu sudah diketahui secara pasti. Untuk susunan for loop sendiri lebih kompleks daripada while loop dan do while. Di dalam for itu ada inisialisasi, lalu diikuti dengan kondisi, lalu diikuti dengan update statement. Nah, yang selanjutnya adalah pre-increment dan post-increment. Kedua istilah ini hampir sama maksudnya, tapi yang membedakan adalah penambahannya atau waktu penambahannya. Apabila post increment itu dia mengembalikan nilai sebelum melakukan penambahan. Tapi kalau semisal pre-increment dia melakukan penambahan dulu baru mengembalikan nilainya tersebut. Bukan hanya increment, di sini juga ada yang namanya decrement. Decrement seperti artinya yaitu menurun atau mengurang. Nah, untuk mengurang ini fungsinya tanda plus ini kita rubah menjadi min, tanda min. Tanda plus ini kita rubah dengan min untuk menjadikan pre-increment dan pre-decrement dan post-decrement. Nah, pada modul ini kita memiliki yaitu perintah kontrol untuk mengontrol perulangan yang telah kita buat. Di sini pada modul ini ada 2 perintah kontrol, yaitu yang pertama break dan continue. Nah, apa maksudnya break dan continue itu? Nah, untuk break sendiri itu kita gunakan untuk memberhentikan suatu perulangan itu pada kondisi tertentu. Semisal kita telah membuat
program perulangannya. Lalu di dalam program perulangan tersebut kita kasih if permisalan kondisi, kita isikan sintak yang maunya berapa pada saat berhentinya. Jadi break itu difungsikan untuk berhenti. Lalu apa fungsi continue? Kalau fungsi continue itu fungsinya adalah untuk men-skip perulangannya. Semisal kita mau men-skip angka 7. Berarti perulangannya dia akan melompati angka 7. Angka 7 tidak akan keluar pada layar, tapi setelah 6 dia akan berjalan ke 8. Seperti itu. Lalu yang berikutnya adalah contoh soal, yaitu buatlah program perulangan. Nah, kita mulai dengan while loop. Kita membuat program perulangan yang simpel-simpel saja, yaitu menampilkan cacahan nilai 1 sampai 10. Kita awali dengan while loop. Seperti biasa kita tuliskan header yang kita pakai, yaitu include. Yang penting include stdio.a. Apa fungsinya? Oh, ini include stdio.a, yaitu standar input output. Apabila tidak ada header ini, kita tidak bisa menginputkan sesuatu atau menginputkan nilai dan menampilkannya pada monitor. Lalu kita masuk ke fungsi main seperti biasa. Nah, di sini kita tidak perlu menginputkan variabel dan lain-lain karena kita cuma membuat duplikat program perulangan dari while loop. Langsung saja kita isi. Oh, kita perlu variabel ternyata. Lupa untuk perulangannya. Kita gunakan integer i. Lalu ya integer i aja. Lalu dalam perulangan kita inisialisasikan i itu isinya berapa untuk memulainya. Semisal saya ingin memulai i itu dari angka 1, angka 0 aja, dari angka 0. Angka 1 aja. Mulai dari angka 1, lalu kita masuk ke perulangannya. While. Lalu kita tuliskan kondisi yang kita inginkan, i kurang dari sama dengan 10. Bila kondisi benar, dia akan masuk dan menjalankan aksinya, yaitu printf %d i. Nah, apabila kita buat begini, nilai cacahan nanti yang akan keluar dia akan berderet ke samping. Namun apabila kita mau buatnya ke bawah, itu memakai \n, baru dia akan menyusunnya ke bawah. Tapi tanpa \n dia akan menyusun ke samping. Kita buat ke bawah aja biar jelas. Lalu untuk melakukan perulangannya, kita menggunakan post dan pre-increment yang tadi. Kita mau membuat apa apabila cacahannya menurun, kita buat decrement, tapi apabila naik, kita membuatnya increment. Di sini saya membuat increment aja. Kita tinggal tulis i plus, koma. Sudah, program selesai. Lalu kita coba jalankan. Nah, angka yang muncul adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. Tapi apabila kita membuatnya dengan pre-increment, nah hasilnya sama aja. Pre dan post itu hanya susunan penulisan yang berbeda. Kalau pre itu di depan, kalau post plusnya di belakang. Nah, untuk yang program while loop sudah selesai.
Sekarang ganti kita akan mau membuat program do while. Do while sama while loop itu sama-sama dia akan berjalan saat kondisi kita adalah benar. Saat kondisi kita salah, dia akan berhenti dan selesai programnya. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, perbedaan do while sama while loop itu adalah kalau do while itu dia menjalankan aksi terlebih dahulu, baru menjalankan atau pengecekan kondisi. Namun apabila while loop, dia mengecek kondisinya terlebih dahulu apakah benar atau salah. I kurang dari 10 seperti yang ini tadi. Apa benar I kurang dari 10? Apabila benar dia menjalankan aksinya. Tapi kalau do while dia menjalankan aksi terlebih dahulu baru mengecek kondisi. Apabila aksinya sudah dijalankan, kondisinya salah, dia akan tidak muncul atau tidak benar atau berhenti. Nah, kita mau membuat yang do while. Cara penulisannya hampir sama. Tinggal kita tulis dulu kurung awal, lalu kita tuliskan aksinya yang kita inginkan apa. Seperti yang tadi yaitu kita print D. Sekarang kita ke samping aja, lalu kita tuliskan E. Jangan lupa kita tuliskan perintah increment dan decrement-nya. Oh ya, kita coba yang decrement aja. Nah, decrement kita tuliskan nilai awal dari I itu kalau decrement kita tuliskan yang besar, jangan yang kecil. Kalau semisal 1 kita tuliskan 1, nanti decrement dia bakal minus nilainya. Lalu kita I min. Nah, setelah kita tuliskan aksinya pada di dalam do itu, lalu kita di luar do kita buat while kondisinya atau apanya itu namanya. Ya, kondisinya. Nah, lalu kita tuliskan kondisinya atau sintaknya. Kalau semisal decrement kita tuliskan lebih besar dari 1 gini aja. Lalu titik koma jangan lupa setiap berakhirnya sebuah perintah jangan lupa untuk mengasih titik koma. Kalau semisal kita tidak menggunakan titik koma, program tersebut bakal tidak berjalan. Makanya kita perlu titik koma untuk mengakhirinya. Titik koma baru kita jalankan. Set, keluar. Bentuknya adalah samping. Nah, apabila ke samping kita mau memberikan jarak atau spasi, kita tinggal spasikan di belakang %D ini. Kita tinggal spasi. Apabila mau menampilkan 10 sampai 1, kita jangan lupa untuk sama dengan. Kan karena semisal lebih dari 1 kan berarti minimal 2. Kita jalankan. Nah, program akan berjalan yaitu menghitung mundur dari 10 sampai 1. Gampang kan? Ini adalah contoh dari perulangan do while. Nah, yang berikutnya adalah perulangan for loop. Nah, pada contoh perulangan for loop ini saya akan menginputkan data atau menginputkan nilai. Sebelum itu kita tambahkan variabel terlebih dahulu. Menginputkan data kan berarti kita membutuhkan 2 variabel, yaitu variabel dari datanya dan variabel perulangannya. Kita tambah variabelnya bebas saja, v atau apa, bilangan biar gampang diingatnya. Lalu kita masukkan untuk pengisian data atau menginputkan sebuah data pada perulangan, kita tuliskan perulangannya terlebih dahulu. Yaitu untuk format for ini ada inisialisasi atau menginputkan nilai minimalnya berapa. Kalau saya buat ini adalah 1 aja, I sama dengan 1. Lalu titik koma jangan lupa. Kondisinya dia berhenti sampai kapan seperti yang tadi. Kita buat kurang dari sama dengan, jangan kebanyakan, 3 aja. Titik koma jangan lupa. Lalu
kita isikan status statementnya, update statementnya. Update statement itu isinya yaitu tentang increment dan decrement yang tadi. Kalau misal saya mulainya dengan 1 sampai 3 berarti ini adalah increment. Plus. Kita biasa seperti yang modul-modul awal, tulis biasa untuk informasinya, menginputkan apa, Sunday, apa yang diinputkan, bill. Oh iya, untuk menginputkan suatu data itu kita memerlukan di sini pembatasnya yang nanti kita gunakan untuk mengisi ini. Oh, ini lupa dan. Nah, untuk di sini kita buat bill i. Kenapa bill i? Kalau semisal kita membuatnya bill saja, pada perulangan pertama, bill itu akan diisi dengan nilai yang kita inputkan. Nah, pada perulangan kedua, bill itu yang nilai yang pertama kita telah inputkan itu akan diganti dengan inputan yang kedua. Nah, apabila kita menggunakan bill saja, sehingga kita membutuhkan yang namanya bill i atau bill tergantung dengan i-nya. Semisal di sini i1 berarti nilai yang pertama yang kita inputkan itu akan masuk ke bill 1. Nah, apabila i-nya ini 2, inputan pada i2 itu akan masuk ke variabel bill 2. Dalam penulisan ini atau kurung kotak ini kita memerlukan pembatas variabelnya yang kita isikan di awal yaitu bill kurung kotak 100. Nah, setelah kita menginputkan nilainya, kita buat untuk menampilkan nilainya. Untuk ininya sama aja. Plus kurung, kita tinggal tuliskan printf karena kita cuma menampilkan pada layar. %d bill, jangan lupa bill i. Nah, sehingga nanti apabila i sama dengan 1, dia akan menampilkan dari bi-nya atau yang dari variabel bi-nya. Nah, apabila i-nya sama dengan 2, begitu seterusnya. Dia akan menampilkan bill sesuai dengan keadaan i-nya. Lalu kita jalankan. Kita masukkan 21, 34, 43, 78. Nah, sudah keluar. Bisa dilihat 21, 43, 78. Berarti program yang kita buat telah berhasil. Nah, dan jangan lupa dengan seperti saya tadi, apabila scanf itu untuk memasukkan bilangan atau inputan data ke variabelnya, kita menggunakan tulisan atau simbol dan sebelum variabelnya. Apabila kita tidak menggunakan dan ini, program bakal error seperti ini. Nah, CMD-nya bakal stop working. Sehingga kita memerlukan dan. Karena apabila kita tidak memasukkan simbol dan itu, program tidak akan bisa membaca nilai yang telah diinputkan tadi itu mau dimasukkan ke variabel yang mana. Sehingga kita membutuhkan simbol dan yang fungsinya untuk memasukkan itu. Dan jangan lupa untuk memakai titik koma di belakang. Nah, ya udah, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan tunggu video-video saya berikutnya dan modul-modul saya